Drama pejabat paling lucu guys, 23 Desember 2023 setelah debat cawapres, si Prof Mahfud itu nanya ke si Gibran, emang udah ada investor di IKN? Karena belum ada datanya gitu. Terus dibales nih sama Bahlil, katanya udah mencapai 50 triliun. Terus tanggal 24 Januari 2024 ditantang nih sama Tom Lembong buat buka satu persatu investasi IKN. Si Bahlil nih ngejawab, gak boleh saya bongkar. Padahal dia dibilang sendiri udah ada 50 triliun. Terus tanggal 31 Januari 2024 dibahas lagi nih sama si Bahlil, yang dia bilang katanya udah ada 50 triliun investasi asing gitu kan. Kata dia nggak perlu ditanggepin, orang halusinasi. Dan tanggal 10 Juni 2024 ini BPK soroti masalah dalam pembangunan IKN. Dan setelah kita flashback nih ke belakang, dan ternyata pada 26 Maret 2024 itu kurun 2000-2004 pembangunan IKN telan APBN 71,8 triliun. Lalu nih setelah disoroti sama BPK, si Bahlil ini mengakui kalau belum ada investor asing masuk IKN dan selama ini pakai uang APBN. Pantes sih dia nggak mau buka data. Terus dia bilang Tom Lembong halu. Sebenarnya tuh bukan halu sih, emang nggak ada datanya. Yang halu ngomong 50 triliun itu dia sendiri. Sementara nih kata bokapnya Gibran nih, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. A few moments later. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan yang seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Kalau masyarakat biasa nih ngasih video hoax itu kan pasti dipidana nih sama hukum di Indonesia. Terus kalau pejabat kira-kira kena pidana nggak sih? Terus sekarang kan saking banyaknya konten kreator gitu ya menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu. Sekarang sampai mau dibikin undang-undang nyiaran loh. Jadi semua konten yang lo siarin itu harus melalui verifikasi KPI. Padahal KPI yang lolos verifikasi ya sinetron Azab Indosiar. Kan di sini penyebar hoax itu diatur dalam pasal 14 sampai dengan 15 dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kira-kira si Bahlil sama Pak D ini kena nggak ya? Soalnya kan penguasa. Kalau rakyat jelata ya pasti udah dicari-cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antoni Budiawan, yaitu pengamat ekonomi, mengatakan proyek IKN harus dibatalkan karena pembohongannya sudah sistematis. Jadi menurut Antoni Budiawan, IKN ini bukan hanya melanggar konstitusi, melainkan juga melanggar undang-undang. Itu harusnya tunduk pada Undang-Undang Pemda. Penetapan status IKN melalui undang-undang khusus disinyalir hanya modus agar IKN bisa dibiayai oleh APBN bukan APBD. TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. IKN ini bentuknya apa? Pemerintah daerah apa bukan? Pemerintah daerah di dalam undang-undang IKN ini kota, namanya kota pemerintah daerah. Otorita adalah badan administrasi. Jadi ini adalah pemerintahan daerah. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota?
Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus, seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah. Di IKN, itu dengan badan otorita, mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256.000 hektar. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan, nggak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada SoftBank, sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, ya, lalu mengatakan, ya saya berminat. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara ya harus diusut. Jadi di situ dikatakan bahwa SoftBank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Ngubur-ngubur sampai ke Qatar, ngubur-ngubur sampai ke Saudi Arabia, minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan? Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun ini harus batal. Tadi Bang Egy mengatakan bahwa ada beberapa cara, tetapi saya melihatnya adalah bahwa gugatan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu Perpu mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja sampai dengan Januari sampai April penerimaan pajak ini sudah turun 8%. Seharusnya naik 8%. Jadi secara total sudah diskrepensi, ada selisih dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20%. Selisih penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15%. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa oh ini siapa Luhut ya minta bahwa ini ditambahkan atau segala, ini melanggar undang-undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa? Undang-undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja, oh ya ini tinggal ditambahkan, nggak ada. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya.
harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan, melanggar undang-undang APBN gitu. Ya, jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah Undang-Undang DKJ ini sudah disahkan. Daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif, tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan Perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu Perpresnya keluar? Apakah besok, bulan depan, tahun depan, setahun lagi, 2 tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategis, semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam undang-undang kita itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku, tapi kemudian Perpres mengatakan baru berlaku setelah Perpres, yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, Perpres kan tidak kuat. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku. Ini siapa yang mengatur negara ini bisa kok undang-undang itu dibilang bahwa Perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Nah, undang-undang ini diatur Perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Jokowi termasuk di dalam UIKN ini harus dimintakan pertanggungjawabannya gitu kan. Kapanpun apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat dan TPUA ini saya harapkan juga mempunyai atau akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Jadi tidak heran ya jika investor asing ya enggan berinvestasi di IKN. Selain penduduk di IKN sangat sedikit dan juga mereka memikirkan bahwa sama saja ya berinvestasi di IKN, yaitu membiarkan atau menyetujui merusak lingkungan, apalagi terjadi deforestasi hutan. Walaupun memang Jokowi mengklaim bahwa hutan tersebut adalah hutan produksi. Dan juga Rocky Gerung mengungkapkan bahwa di IKN sendiri yaitu masih terjadi kesulitan air ya, diprediksi sampai bulan Juni atau bulan Agustus yaitu tidak akan ditemukan sumber airnya di sana. Jadi masyarakat di sana terutama di Balikpapan maupun di Sepaku masih mengharapkan sumber air hujan maupun sumber air sungai, dan ini tidak akan bisa mengcover seluruh masyarakat yang ada di Balikpapan maupun di Sepaku. Sulitannya terjadi justru airnya yang paling penting sampai bulan Juli nanti belum ada ditemukan di bawah tanah ikan itu kan. Jadi memang pada akhirnya kita mesti terangkan pada publik bahwa Jokowi menipu, Jokowi berbohong. Di mana dia mulai berbohong? Ketika AMDAL itu tidak dibuat atau AMDAL dibuat setelah keputusan politik. Nah itu juga kacau cara berpikirnya. Mestinya ada AMDAL dulu, baru ada keputusan politik. Nah sekarang masalah AMDAL itu muncul satu persatu. Ya, belum lagi ternyata kemudian terungkap bahwa sebenarnya kan mereka ini Bappenas menggunakan McKinsey ya, konsultan internasional untuk membuat perencanaan planningnya ibu kota negara baru. Tapi kemudian terungkap bahwa ada patok-patok yang dibuat, titik-titik yang dibuat oleh McKinsey itu digeser-geser aja oleh Pak Jokowi. Dan kita tidak tahu pertimbangannya apa Pak Jokowi. Kita menduga apakah ini berkaitan dengan mistis atau sebenarnya teknis gitu. McKinsey itu lembaga riset dan surveyor yang udah terkenal mungkin setara dengan Nabi Musa itu yang mampu mendeteksi bahwa laut mati itu
Bisa dia belah dengan satu tongkat. McKinsey punya pengetahuan semacam itu. Karena itu yang dibuat McKinsey itu sebagai riset pertama, itu betul-betul dasarnya adalah efisiensi. Dasarnya adalah kemampuan untuk menghidupkan arsitektur bersamaan dengan daya dukung lingkungan. Nah, Jokowi pindah-pindahin patok itu. Itu artinya si McKinsey bilang, ini orang nih nyawa gue ini untuk bikin kacau, apa dia nggak ngerti bahwa fungsi dari konsultan itu adalah membentuk konsep dari awal tuh. Jadi memang Jokowi mungkin dukunnya bilang jangan pakai McKinsey tuh. Karena dukun Jokowi itu nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Jadi itu yang terjadi di IKN. Nah itu yang kemudian sekarang berantakan. Jadi dari awal kita tahu ini konsep IKN ini tidak dibentuk atas dasar temuan ilmu pengetahuan. Tetapi dengan mimpi, mistik atau ambisi Jokowi aja kan. Ya, iya, iya. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal Loro Jonggrang. Ya kalau Loro Jonggrang kan kemudian Bandung Bondowoso mengkutuk Loro Jonggrang jadi satu candi, jadi lengkap begitu ya. Jadi candi Loro Jonggrang. Kalau ini siapa yang harus dikutuk untuk mewujudkan IKN ini kan jadi nggak akan terwujud begitu. Ini Bandung Bondowoso sama Loro Jonggrang itu hidup di dalam satu orang, dia sendiri tuh. Dia jadi Bandung Bondowoso, jadi Loro Jonggrang, dia berantakin sendiri kan. Ini Muki di Jonggrang sebetulnya nih itu. Jadi semua hal yang kita bayangkan tentang masa depan itu akhirnya berantakan. Dan ini soal pertama yang dibayangkan juga oleh Pak Prabowo. Setiap kali Pak Prabowo dengar kata IKN, Pak Prabowo langsung dermatitis itu, kulitnya mungkin gatal-gatal. Karena ini adalah soal yang menyangkut masa depan pemerintahan Pak Prabowo nanti tuh. Begitu simbol IKN berantakan, maka seluruh aspek keberlanjutan juga hilang tuh. Dan dia mesti terangkan pada Jokowi bahwa ini tidak mungkin dilanjutkan. Tapi bagi Jokowi nggak bisa, ini harus dilanjutkan tuh. Kenapa? Karena ini perintah dukun, bukan perintah ilmu pengetahuan. Iya, 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 iya. Dan yang menarik kan begini, dalam kasus ini ya, dalam kasus batas ambisi dari Jokowi itu kan APBN. Mau nggak mau akhirnya seperti itu juga. Dan saya kira batas realitas atau kompromi Pak Prabowo untuk melanjutkan atau tidak IKN dan warisan-warisan Pak Jokowi itu juga IKN juga begitu, Bung Rocky. Sorry, ya, APBN juga. APBN juga. Ya, ya. Jadi bangkrutnya APBN dan harus cari uang 800 triliun tahun depan itu udah bikin Prabowo pusing tuh. Karena itu saya kira Prabowo fokus pada APBN, fokus untuk menyelesaikan hidup mati janji-janji dia melalui APBN. Kan lain di Amerika itu ya APBN itu belakangan aja lah, karena bagi publik Amerika yang penting ada easy money itu, karena itu sistem perbankan mesti bagus, sehingga mungkin akan diminta supaya Menteri Keuangan itu datang dari kalangan moneter aja, jangan dari kalangan fiskal. Karena fiskal itu artinya pajaknya akan dinaikkan lagi, memeras rakyat lagi. Mending main di demand supply jumlah uang yang beredar. Tetapi itu juga potensi untuk dapat serangan balik, yaitu ke inflasi kan. Jadi semua hal yang ada di dalam teori ekonomi itu nggak dimengerti oleh Jokowi kan. Jadi bagi Jokowi, apa yang diambisikan itu harus dilaksanakan. Inilah contoh dari presiden yang tidak berpengetahuan. Dan menteri-menterinya itu nggak mampu untuk menegur presiden. Mesti Sri Mulyani sejak 8 tahun lalu udah kasih tahu pada presiden. Jangan paksa APBN itu membiayai proyek-proyek yang infrastruktur yang bersifat mercusuar. Itu berbahaya tuh. Jangan paksa ekonomi tumbuh 2 digit dengan akibat overheating, lalu tiba-tiba berhenti mesin itu kan. Jadi semua sinyal itu diberikan sebetulnya oleh ilmu pengetahuan. Tetapi sekali lagi kita tuntut pada Sri Mulyani, pada menteri-menteri yang seharusnya dari awal tahu bahwa IKN ini akan menjadi jebakan fiskal kita tuh. Nah itu sebetulnya kejahatan yang harusnya juga di masa depan itu ditagih. Anda teknokrat tapi Anda tahu ini akan jeblok, kenapa Anda iakan? Jadi itu tabungan korupsi dari rejim hari ini akan dibongkar nanti pada satu saat ketika rejim ini sudah selesai. Ya, ya. Ini menarik kelihatannya. Ya sayangnya itu dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani setelah betul-betul di akhir masa jabatannya. Kemarin ada peristiwa yang cukup lucu dan itu jadi bercandaan juga di DPR ketika Bahlil ngamuk-ngamuk karena ternyata anggaran dari kementerian dia dan lembaga BKPM itu dipotong tinggal 50%, sementara targetnya tetap sama dengan target sebelumnya. dan kemudian diledek-ledek ini apa karena Ibu Sri Mulyani tahu bahwa tidak akan lagi dipilih oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, tidak akan berakhir masa jabatan Pak Jokowi dan tidak akan dipilih Pak Prabowo, sehingga berani
memotong anggaran kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Begitu kata anggota DPR. Ya tentu kita lihat ada kemasukakalan dari apa namanya nih proyek atau strategi austerity dari Ibu Sri Mulyani itu penghematan sebetulnya. Tetapi orang akhirnya lihat ya kalau dihemat itu yang kenanya Bahlil itu pasti memang bikin Bahlil kayak cacing kepanasan itu. Dan dia sebetulnya sudah berupaya untuk memperlihatkan kepada Pak Jokowi bahwa Jokowi akan diselamatkan kalau ormas-ormas yang mulutnya cerewet nanti disogok, disumpel dengan tiup. Ternyata gagal juga tuh. Jadi Bahlil dua dikerjain oleh Sri Mulyani, dikerjain juga oleh ormas-ormas yang tadinya dianggap akan mendukung dia tuh. Ya udah itulah nasib dari Bahlil yang Oke, ya jadi ini tanda-tandanya semacam itu. Investasi memang akan sangat berat begitu, dan saya kira ini bagi para investor tentu wait and see bagi pemerintahan baru ya, Bung Rocky. Kan lagi-lagi semata-mata kalau para investor itu masuk suatu daerah, satu negara misalnya, bukan hanya semacam opportunity, tapi bagaimana jaminan di sana soal hukumnya dan sebagainya. Dan sekarang saya kira ada pertimbangan yang lebih sofistikate lagi berkaitan dengan masalah lingkungan dan soal hak asasi manusia. saya kira itu yang akan jadi sinyal apakah investor atau dunia internasional akan mendukung pemerintahan Prabowo atau tidak tuh. Tentu yang pertama portofolio kabinet akan dinilai itu apakah portofolio kabinet itu menunjukkan menteri-menteri yang pro lingkungan atau di dalamnya justru banyak menteri-menteri potensial lakukan korupsi di bidang lingkungan atau korupsi di bidang pangan kan. Jadi sekarang data-data yang masuk ke lembaga-lembaga surveyor asing itu yang otaknya bagus dan ke LSM dunia itu mereka memantau nih apakah kabinet Pak Prabowo itu akan hijau atau justru merah. Merah bukan karena ada PDIP, merah karena di dalamnya banyak red tape itu, banyak birokrasi yang menunggu malak sana malak sini. Jadi menteri-menteri strategis di bidang ekonomi terutama atau menteri pangan yang sedang dipromosikan Pak Jokowi mesti betul-betul menteri yang bebas dari celaan atau bebas dari dugaan pemain di belakang layar untuk memungkinkan bidang-bidang strategis pertanian, kehutanan, dan tambang kita itu dipermainkan oleh kartel. Jadi itu saya kira pesan kita supaya hati-hati Pak Prabowo. Jangan sampai kabinet Anda disebut sebagai kabinet yang penuh dengan jebakan korupsi. Ya, dan kabinet orang-orang toksik. Nah, itu lebih bahaya lagi.